yang tercatat dalam biografi umat Islam. Di antara kelima hakim agung tersebut, yang pertama Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi Al-Kindi. Beliau ini hidup di masa jahiliyah dan kemudian memeluk Islam di masa Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Kalau dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah mukhadram, artinya hidup di masa jahiliyah dan juga hidup di masa Islam, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Beliau menjadi hakim lebih kurang 60 tahun di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam ketika itu pasca Utsman bin Affan wafat. Ini hakim yang pertama. Hakim yang kedua adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, murid tertua bisa kita katakan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf Al-Ansari, murid tertua Imam Abu Hanifah, wafat tahun 182 Hijriah. Beliaulah hakim yang pertama yang bergelar dengan Qadhil Qudah. Kalau kita artikan dengan bahasa kita, hakim agung. Beliau mengarang sebuah kitab yang menjelaskan tentang hubungan ad-daulah wasya'b. Kitab yang menjelaskan tentang hubungan antara negara, pemimpin dan rakyat. Kitab Al-Kharaj. Hidup di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah kelima dalam sejarah peradaban Bani Abbasiyah di kota Baghdad. Hakim yang ketiga yaitu Imam Iyas bin Muawiyah Al-Muzani. Imam Iyas bin Muawiyah Al-Muzani ini hakim yang mengadili di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tentu Harun Ar-Rasyid adalah nama besar dalam sejarah peradaban Bani Abbasiyah, dan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang paling utama setelah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Hakim Iyas bin Muawiyah, hakim yang sangat terkenal dengan kecerdasan dan ketegasan beliau. Hakim yang keempat yaitu Abu Bakar Al-Andalusi. Dari nama dan penisbatan beliau jelas kalau Abu Bakar Al-Andalusi ini hakim agung yang hidup pasti di masa kejayaan Daulah Andalusia. Andalusia inilah kejayaan Islam selama 7 abad, 700 tahun lebih di pusat kota Spanyol dan Portugal. Jadi Spanyol dan Portugal dulu adalah lambang kejayaan umat Islam di masanya. Walaupun setelah itu hilang tidak tersisa. Hakim Abu Bakar Al-Andalusi, hakim yang memerintah kota Ishbilia. Ishbilia ini dalam bahasa Latinnya Sevilla. Semua pecinta olahraga sepak bola akan tahu klub yang namanya klub Sevilla. Ishbilia adalah asimah Andalusia. Ibu kota Andalusia adalah Ishbilia. Hakim terkenal di sana, hakim agung di sana, hakim yang paling tegas di sana
adalah Hakim Abu Bakar Al-Andalusi. Di antara cerita, saat ada seorang pejabat di negeri itu ketika itu datang untuk meminta agar seorang nabi diberikan keringanan hukuman atau tidak dihukumi sama sekali, Imam Abu Bakar Al-Andalusi mengatakan, "Abi'u dini bidunya ya ghairi." Apakah engkau mau aku menjual agamaku dengan harga dunia orang lain? Hakim yang keempat, Abu Bakar Al-Andalusi. Hakim yang kelima, yaitu seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Aktham. Beliau hakim di kota Baghdad di saat atau di bawah pemerintahan Khalifah Ma'mun, juga salah seorang khalifah terkenal dalam sejarah peradaban Bani Abbasiyah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 5 profil hakim dalam sejarah peradaban umat Islam yang sangat terkenal, yang terkenal dengan ketegasan dan keadilan mereka. Kalau cerita Shuraih Al-Qadhi Al-Kindi, ini hakim yang memerintah di masa Ali bin Abi Thalib. Tentu Ali bin Abi Thalib seorang Amirul Mukminin yang tidak ada satu orang pun meragukan tentang kapasitas kepemimpinan beliau. Suatu hari beliau, Ali bin Abi Thalib, datang menjumpai Shuraih Al-Kindi untuk melaporkan seorang Yahudi yang telah mencuri baju besi, baju perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seorang khalifah, pemimpin, kalau untuk ukuran institusi saat ini presiden, datang menghadap seorang hakim melaporkan kalau ada seorang non-muslim beragama Yahudi mencuri baju besi. Kemudian Shuraih Al-Qadhi mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin, wahai Ali, wahai khalifah, silahkan engkau buktikan di pengadilan." Kemudian Shuraih memanggil Yahudi tersebut dan juga menghadirkan Ali bin Abi Thalib, pemimpin umat Islam ketika itu. Setelah mempelajari kasus tersebut dan terbukti Ali tidak bisa membuktikan bahwasanya baju besi tersebut adalah miliknya dengan barang bukti, padahal baju besi itu benar-benar milik Ali, tapi Ali tidak bisa membuktikan kalau baju besi itu adalah milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Shuraih Al-Qadhi Al-Kindi, hakim umat Islam yang sangat adil tersebut, memutuskan bahwasanya baju besi ini adalah milik orang Yahudi ini dan bukan milik engkau, wahai khalifah umat Islam. Dan ketika itu si Yahudi ini terkejut. Kemudian di sana dia mengatakan sebuah ungkapan yang tercatat oleh sejarah, "Innahu dinun la zulma fihi." Betul-betul Islam ini adalah sebuah agama yang tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah demi kisah yang ada dalam Islam kita ini, apapun bentuknya dan di bidang apapun dia, misalnya dalam urusan peradilan, nampak dari kisah ini atau dari nama-nama hakim yang kita sebutkan tadi, masalah peradilan di dalam Islam adalah masalah yang sangat urgen. Masalah keadilan di dalam Islam adalah masalah yang sangat penting, yang tidak bisa ditawar-menawar, yang tidak mengenal siapapun kecuali keadilan. Kenapa? Karena Islam paham dan meyakini bahwasanya al-usus allati taqumu 'alaiha al-imarah, tegaknya sebuah pemerintah, tegaknya sebuah kekuasaan melalui
melalui sebuah fondasi yang penting, namanya al-adl atau keadilan. Jika tidak ada keadilan, maka tidak akan pernah tegak sebuah pemerintahan, walaupun pemerintahan tersebut dipimpin oleh pemimpin beragama Islam. Ini satu hal yang jelas di dalam syariat kita. Allah akan menegakkan sebuah negara jika di negara tersebut berlaku keadilan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam, prinsip keadilan ini adalah sebuah prinsip yang harus dijunjung tinggi. Dalam ayat "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu", jangan pernah karena tidak suka kepada suatu kaum, karena tidak serik, karena tidak senang, bukan atas dasar kebenaran, engkau tidak berlaku adil. Keadilan di dalam Islam jauh sebelum revolusi Prancis 1789-1799 menyuarakan liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Jauh sebelum revolusi Prancis, Allah sudah mengatakan i'dilu, berlaku adillah. Saat kita akan berlaku adil, maka semua manusia akan sama di hadapan kita. Tidak kita pandang agamanya, tidak kita pandang ras dan kesukuannya. Tapi di negara kita saat ini, bukan saat ini, bahkan sejak beberapa dekade terakhir, begitu menyedihkan saat seakan-akan keadilan tersebut tidak nampak kita lihat. Hanya ada di dalam teori-teori hukum saja, tapi dalam praktek tidak nampak kita lihat nilai keadilan tersebut. Begitu sangat menyedihkan. Padahal kita tahu seorang hakim, berat tugas hakim tersebut. Rasulullah SAW pernah mengatakan, suatu hari, ingat kata Nabi, al-qudah thalathatun, hakim itu ada tiga. Hakim itu ada tiga. Qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Dua hakim di dalam neraka dan satu hakim di dalam surga. Para ulama mengatakan begitu banyak hakim-hakim dan pengambil keputusan yang memutuskan urusan kehakiman di sebuah negara yang akan berada di dalam neraka. Qadhiyan, dua hakim di dalam neraka, wa qadin fil jannah, dan dua hakim dan satu hakim di dalam surga. Dua hakim di dalam neraka adalah hakim yang memutuskan kebatilan dan dia tahu itu tidak benar. Satu hakim lagi yang berada di neraka adalah saat dia memutuskan kebatilan dan dia tidak tahu itu batil, akibat hukum yang tidak benar yang dia putuskan bisa merugikan orang lain. Dan satu hakim di surga adalah hakim yang memutuskan kebenaran dengan seadil-adilnya. Para ulama mengisyaratkan begitu banyak hakim yang berada di neraka dan hanya sedikit yang berada di surga.